Halo guys, kembali lagi bersama saya Bintang Penistat Purarwan. Kali ini saya akan menunjukkan video tentang destinasi wisata yang ada di Benteng Federbook Yogyakarta guys. Yuk ikuti saya. Dan ini untuk depannya kita masuk ke museum. Di sini ada sejarah singkat Museum Benteng Federbook Yogyakarta. Museum Benteng Federbook ini bangunan bekas benteng Belanda di Yogyakarta yang bernama Benteng Federbook. Bangunan tersebut pertama kali dibangun pada tahun 1976 atas permintaan Belanda terhadap Sultan Hamengkubuwono ke-1. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana, pada tahun 1960 bangunan benteng sudah berdiri sebelum bernama Federbook yang berarti benteng perdamaian. Nama benteng adalah Rustburg yang berarti benteng peristirahatan. Dari awal dibangunnya sampai dengan sekarang, benteng Federbook menjadi saksi sejarah 4 zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Inggris, penjajahan Jepang, dan penjajahan kemerdekaan. Pertama kali benteng dipugar oleh Yayasan Budaya Nusantara dan akan dimanfaatkan sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara. Hal ini dikukuh dengan pendatangan piagam perjanjian antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 sebagai pihak pertama kali dari Daud Yusuf atau Mendikbud sebagai pihak kedua. Tanggal 9 Agustus tahun 1980, pemugaran dimulai pada tahun anggaran 1980 sampai 1981. Benteng Federbook Yogyakarta ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya atau BCB berdasarkan ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 224 sampai 1981 tanggal 15 Juli tahun 1981. Berdasarkan penunjukan dan pengarahan Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu itu, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, pada tanggal 5 November 1984, arah pemugaran benteng lebih diperjelas, yaitu sebagai Museum Perjuangan Nasional yang khas dan tidak ada duanya di Indonesia. Sesuai dengan piagam perjanjian serta surat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 nomor 359 HB 85 tanggal 16 April tahun 1985 disebutkan bahwa perubahan-perubahan tata ruangan bagi gedung-gedung di dalam kompleks Benteng Federbook dijanjikan sesuai dengan kebutuhan sebagai sebuah museum. Pada tanggal 11 Maret 1987, museum mulai dapat dikunjungi oleh masyarakat, selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tanggal 23 November 1992, Museum Bekas Benteng Federbook Jakarta menjadi UPT atau Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun Museum Benteng Yogyakarta dalam perkembangannya, nama yang populer adalah Museum Benteng Federbook Yogyakarta sampai sekarang. Dan itu adalah sejarah singkatnya Museum Benteng Federbook di Yogyakarta. Oke guys, mari kita masuk ke dalam. Di sini ada 2 ruangan. Yang di sini ada ruangan untuk melihat tata ruangan yang ada di asal usul Benteng Federbooknya. Di sini ada Jalan Jogomulyo, di sini ada tempat wisatanya. Oke, lanjut untuk gerbang ruangan pengenalan. Kita masuk.
Oke, sebentar guys, agak ngelag. Langsung masuk aja. Di sini ada gambar, ada patung Jenderal Sudirman. Oke, saya bacakan sejarahnya. Untuk Jenderal Sudirman adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah tamat HIS atau Girls in School di Purworejo, ia melanjutkan pendidikan ke taman dewasa, taman siswa, dan kemudian memasuki sekolah guru Muhammadiyah tetapi tidak tamat. Pada masa pendudukan Jepang mengikuti pendidikan ketentaraan dalam pembelaan tanah air atau PETA di Bogor, dan setelah selesai diangkat menjadi komando batalion di Korea. Setelah TKR terbentuk, diangkat sebagai Panglima Divisi kelima di Banyumas dengan pangkat kolonel. Anggota TKR di bawah pimpinan ikut terlibat dalam perang melawan pasukan Inggris di Ambarawa. Dalam konferensi TKR tanggal 12 November 1945 terpilih sebagai Panglima Besar TKR dan kemudian dilantik dengan pangkat jenderal. Pada masa agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948 bersama pasukannya keluar kota Jakarta dan melakukan perjuangan secara bergerilya sampai akhirnya pada tanggal 10 Juli 1949 kembali memasuki kota Jakarta karena sakitnya yang tidak mendapatkan perawatan. Selama perjuangannya, maka pada tanggal 29 Januari 1950 wafat di Magelang. Kemudian dimakamkan di TMP Kusuma Negara. Atas jasa-jasanya, pemerintahan menganugerahkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan Kepres nomor 314 tahun 1964 tanggal 10 Desember tahun 1964. Dan itu adalah sejarah singkatnya dari Jenderal Sudirman. Sini juga ada sejarah singkatnya Jenderal Letnan Urip Sumeharjo. Untuk Letnan Urip Sumeharjo adalah Kepala Staf Umum TKR yang berdirinya militer Akademi di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober tahun 1945. Pada masa kecilnya bersama Muhammad Siddiq yang lahir pada tanggal 23 Februari 1993 di Purworejo setelah lulus dari sekolah Oswia atau Opelidi School for Inscripts Ambataren, yaitu sekolah calon pegawai pemerintah, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah militer Jatinegara, Jakarta, dan ia lulus pada tahun 1913. Kemudian memasuki dinas militer KNIL atau Koninklijke Inlichtingenleger dengan pangkat Letnan II. Setelah proklamasi kemerdekaan menyelenggarakan agar segera dibentuknya tentara atas usulnya disebut, maka berdirinya PKR. Badan ini kemudian tersebut disempurnakan hingga akhir ini terbentuklah TNI. Pada tahun 1948 mengundurkan diri dari jabatannya jadi Kepala Staf Angkatan Perang karena tidak setuju dengan perjanjian Rhineville, tetapi kemudian diangkat sebagai penasihat militer Presiden. Pada tanggal 17 November tahun 1948 beliau wafat dan dimakamkan di TMP Kusuma Negara, Yogyakarta. Karena jasa-jasanya, maka mendapatkan sambutan Bapak Angkatan Perang RI berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 314 tahun 1964 pada tanggal 10 Desember 1964 ditetapkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Dan itu adalah sejarah singkatnya dari Letnan Urip Sumeharjo. Oke guys, kita lanjut lagi memasuki museum diorama 1. Sebentar.
sini ada diorama 1A, diorama 1B, diorama 1C, diorama 1D, diorama 1CE, halaman tengah barat, diorama 2A, diorama 2B. Di sini banyak museum-museumnya, guys. Bentar, kita lanjut untuk memasuki. Sini kita memasuki museumnya ya, guys. Di sini ada kanan kiri. Coba kita lihat. Di sini video-videonya. Ini adalah 30 makam Baik, itu adalah video tadi berdirinya Muhammadiyah. Ya, sini ada sebuah foto yang dahulu kala. Ini adalah pemugaan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Dan di sebelah kirinya ini, kanannya ini, coba kita masuk lagi, guys. Di sini juga ada sejarahnya Taman Siswa dari IR Soekarno juga, guys. Coba kita lihat Taman Siswa. Oke, kita lanjut, guys. Lanjut ke sini. Sini ada replikanya, guys. Sini ada replikanya berdirinya organisasi Taman Siswa. Sini ada Ki Hajar Dewantara sedang menyampaikan gagasan pada soal dicetuskan berdirinya nasional melalui Institut Taman Siswa. Sistem pendidikan yang ada di dalam menganut sistem AMOM yang mendasarkan pada kemerdekaan dan kodrat alam. Oke, kita masuk lagi, guys, ke sini. Nah, sebelah kanan ini ada replika Kongres Jong Java di Yogyakarta. Ini dilaksanakan di dalam Joyopuran, Yogyakarta. Kongres ini sangat penting karena memutuskan Jong Java bersedia mengadakan fungsi dan fungsi lain di dalam konferensi dan mengadakan fungsi dengan organisasi lain dan melebur ke dalam Indonesia Muda. Di sebelah kiri sini ada replika Hamengkubuwono ke-10. Ini juga di samping-samping juga ada replikanya. Ini bajunya, replikanya baju Goni. Ini pada masanya pendudukan Jepang melibatkan kebangsaan dari kesulitan bagi rakyat dalam sedang dan pangan, kelaparan dan penyakit banyak menimpa rakyat. Kelangkaan kain menyebabkan kami menjadi bahan pakaian. Baju Goni menjadi pakaian pantas pakai pada waktu itu. Ini pakaian baju Goni pada waktu itu ya, guys, replikanya. Di sini juga ada replika latihan kemiliteran zaman pendudukan Jepang. Di sini ada anak-anak sekolah dan pemuda melakukan latihan kemiliteran pada masa pendudukan Jepang di lapangan Bumicho.
Sini juga di sebelah kanan ada replika masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pergerakan tenaga kerja Romansho seringkali disalurkan ke Jawa untuk proyek pembangunan dan pertunjukan untuk kemenangan perang bagi Jepang. Ini ada Sultan Agung Jawa, Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta. Hamengkubuwono mengusulkan pembangunan selokan Mataram yang menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opa. Itu guys. Oke, kita lanjut lagi sebelah. Sebentar. Sebelah sini guys, kita masuk. Nah, di sebelah lorong sini ya ruang perpustakaan Museum Benteng Ferdinand Jakarta. Di sini banyak buku-buku yang kita dapat baca. Tempat museum ini. Oke, lanjut. Di sini guys, di sini ada replika. Ini ada Sultan Hamengkubuwono juga. Sini replikanya. Oke guys, kita masuk lagi ke sana. Di sini ada mesin cetak zaman dahulu yang kedaulatan. Ini adalah koran ini bukan merupakan milik satu golongan agama atau partai politik. Pada awal kelahirannya, koran ini menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan yang dihadapi tidak menyulut semangat para perintis koran kedaulatan rakyat untuk terus berjuang agar koran dapat diterbitkan dengan tenaga yang masih terbatas. Ini mesin cetak ya zaman dahulu berfungsi. Pada itu untuk dibikin sebuah koran. Sini sebelah kiri ini replika perebutan percetakan harian Sinar Matahari. Dan di sebelah kanan ada replika penurunan bendera Hinomoro dan pengibaran bendera merah putih di gedung Cokan Kantai. Oke guys, kita lanjut. Sebelah sini ada replikanya Ibu Fatmawati, penjahit bendera pusaka merah putih. Desain bendera pusaka putih terdiri dari 9 garis berwarna merah putih tersusun secara bergantian. Bendera pusaka terdiri dari 2 warna, merah dan putih, di bawah dengan ratio 2:3. Warna merah melambangkan keberanian, sementara warna putih melambangkan kesucian. Oke guys, lanjut. Sebelah sini kita lihat. Ini ada replika pertempuran Kota Baru yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 1945. Di sini ada replika peluncuran senjata Jepang oleh polisi istimewa pemuda dan masyarakat. Oke guys, kita lanjut lagi. Masuk lagi sini. Oke, kayaknya sudah mentok ya guys. Oke. Nah, di sini ada replika kereta zaman dahulu guys. Oke guys. Ini untuk luasnya ya guys. Dari atas ini bisa kelihatan betapa besarnya Museum Benteng Ferdinand. Oke, di depan.
Oke guys, sekian video saya menjelajahi review Museum Benteng Van der Broek. Tetap tonton video-video saya guys, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga baik, dadah.